Kita akan mulai, kita punya seri pelajaran yang berjudul The Spirit of Truth. Jadi seri ini berjudul Roh Kebenaran. Dan seri ini terdiri dari beberapa video, dan inilah video pertamanya. Jadi video ini berjudul Jacob's Ladder, atau tangganya Yakub waktu dia mimpi malam-malam, waktu dia tidur. Jadi kita akan mulai di Kejadian 28 ayat 12. Di sini kita lihat Yakub pada malam hari dia tidur, lalu dia mimpi, dan yang dia lihat adalah tangga yang kaki tangganya itu sentuh bumi dan di atasnya sampai ke surga atau menjangkau Bapa di surga ya. Artinya tangga ini connect atau menghubungkan Bapa dan manusia berdosa. Karena kita tahu kan bahwa Yesaya 59, dosa telah memisahkan orang berdosa dari Bapa, sehingga tangga ini menghubungkan kembali yang tadinya terpisah. Lalu dia lihat malaikat-malaikat Tuhan naik turun di atas tangga itu. Nah, apa tangga itu? Di Yohanes 1 ayat 51 dikatakan bahwa tangga itu adalah the Son of Man, yang adalah Tuhan Yesus. Jadi malaikat-malaikat surga naik turun dari surga ke bumi, dari bumi ke surga di atas tangga. Artinya Tuhan Yesuslah yang membukakan pintu hubungan antara orang berdosa dengan Bapa di surga, dan yang dikirim ke bumi dan kembali ke surga adalah malaikat surga yang naik turun tangga itu kan. Di 1 Timotius 2:5 kita tahu bahwa ada satu God dan ada satu mediator. Artinya mediator ini yang adalah perantara adalah tangga itu. Artinya mediator ini, satu mediator ini adalah the Son of Man. Karena dialah yang menghubungi Bapa dengan manusia berdosa, dan dialah the man Jesus Christ. Sangat menarik untuk lihat the man Jesus Christ, karena di Yohanes 1 ayat 51 dikatakan the Son of Man. Jadi saya mau ambil kata the man-nya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus waktu ke bumi mengambil nature manusia dan mempertahankannya untuk selama-lamanya kan. Walaupun dia ilahi juga. Tubuhnya adalah tubuh manusia. Walaupun nature-nya adalah nature ilahi dan nature manusia, tetapi dia memiliki tubuh manusia untuk selama-lamanya. Walaupun waktu Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, tubuh manusianya adalah tubuh yang dimuliakan, glorified body. Makanya dikatakan the Son of Man atau the man Jesus Christ. Nah, kata mediator ini kita dapat juga di 1 Yohanes 2 ayat 1. Dikatakan, we have an advocate with the Father. We adalah manusia berdosa atau man di sini. Dan an advocate ini adalah one mediator yang adalah the man Jesus Christ, yang adalah the Son of Man, yang di mimpi yang dilihat Yakub adalah a ladder atau tangga. Dan siapa advocate kita atau perantara kita dengan Bapa di surga? Jesus Christ, the righteous. Nah, kita tahu kata advocate ini adalah parakletos. Yang kata lain parakletos adalah comforter di Yohanes 14 ayat 16, yang adalah the Spirit of Truth di Yohanes 14 ayat 17. Artinya malaikat turun ke bumi dan naik kembali ke surga berdasarkan another comforter ini yang adalah advocate, yang adalah mediator, yang dilambangkan oleh tangga yang dilihat dalam mimpinya Yakub waktu dia lari dari rumahnya, Rebecca ibunya dan Isaac dia punya father, karena dia telah menipu bapaknya untuk menerima hak sulung kan. Dan dia rasa bahwa dia sudah terpisah dari bapa oleh sebab dosanya menipu bapaknya. Dan saat waktu dia tidur dalam perjalanan ke dia punya uncle yang namanya Laban, dia melihat tangga ini yang mempersatukan orang berdosa dengan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Dengan catatan Tuhan Yesus mati dan menghidupkan kehidupan yang sempurna agar dia bisa memberikan dia punya righteousness kepada kita, sehingga Yakub diberikan pengharapan akan masa depannya. Karena masa depannya sangat suram dan gelap,
berdasarkan rasa bersalahnya akan dosanya terhadap bapaknya. Tetapi inilah pengharapan dia, karena Tuhan mau memberikan kepada dia pengharapan walaupun dia sudah berdosa, bahwa dosa dia bisa diampuni, dan yang mempersatukan dia dengan Bapa kembali adalah Tuhan Yesus, yaitu dia punya tangga. Jadi tangga itu adalah the mediator, the advocate, atau the comforter. Karena kata comforter adalah parakletos, sementara kata advocate juga adalah parakletos. Dan comforter itu adalah the spirit of truth di Yohanes 14 ayat 17, the spirit of truth. Dan siapa the spirit of truth? Kalau kita lihat di sini di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus bilang, akulah the truth. Akulah the truth. Artinya kalau kita ganti the truth di Yohanes 14 ayat 17 dengan aku atau Tuhan Yesus, artinya advocate, another comforter, mediator adalah Jesus atau Christ. Artinya di ayat 17 saya bisa baca sebagai berikut, the spirit of Christ. Karena the truth itu adalah Kristus. Artinya rohnya Kristus atau Kristus, yang dalam konteks ini adalah rohnya Kristuslah yang mempersatukan orang berdosa dengan Bapa di surga, hasil dosa yang telah memisahkan mereka. Dalam konteks cerita ini memisahkan Yakub dari Bapa di surga. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa another comforter ini, yang adalah the spirit of truth, yang adalah the spirit of I am atau the spirit of Christ, adalah I atau Kristus yang akan datang nanti. Karena yang dikirim nanti atau dijanjikan untuk dikirim adalah another comforter, yang adalah the spirit of truth, yang akan datang nanti. Sementara di ayat 18 dikatakan, saya yang akan datang nanti. Artinya yang akan datang nanti di hari Pentecost adalah Tuhan Yesus dalam bentuk spirit. Jadi kita sudah lihat apa artinya the spirit of truth. The spirit of truth adalah Kristus punya roh. Nah, apa Kristus punya roh? Karena ada orang yang mengartikan Kristus punya roh adalah Roh Kudus, yang adalah God the Spirit, yang adalah oknum ilahi ketiga di surga. Padahal di sini katakan Kristuslah roh itu. Jadi saya mau baca di sini di 14 MR halaman 23 dikatakan, karena Tuhan Yesus dibebani atau dibatasi oleh kemanusiaannya, tubuhnya, sehingga Kristus tidak bisa berada di setiap tempat secara person. Oleh sebab itu, untuk kebaikan murid-muridnya, dia harus tinggalkan mereka dan pergi ke Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di bumi. Lalu dikatakan, Roh Kudus atau another comforter atau the spirit of truth adalah dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri. Makanya dikatakan, the spirit of truth adalah I am. Artinya the spirit of Christ adalah Kristus sendiri, terlepas dan tidak terikat dari personality tubuh kemanusiaannya. Artinya walaupun tubuhnya Kristus berada di surga, tapi rohnya yang adalah dirinya sendiri terlepas dan tidak terikat dari tubuh kemanusiaannya di surga, hadir di bumi ini. Sehingga Tuhan Yesus diwakili oleh dirinya sendiri yang hadir di segala tempat melalui Kristus punya Roh Kudus yang maha hadir. Artinya the spirit of truth adalah Tuhan Yesus tanpa tubuh nature kemanusiaannya. Jadi waktu Yakub melihat dalam mimpinya bahwa ada tangga yang menghubungkan bumi orang berdosa dengan Bapa di surga, yang dia lihat sebenarnya adalah Tuhan Yesus dalam bentuk lambang tangga. Dan malaikatlah yang minister atau melayani kebutuhan manusia, yang connect antara dunia dan surga adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengirim malaikatnya untuk melayani orang berdosa di dunia. Nanti di bagian berikut kita akan belajar dengan detail fungsi daripada malaikat untuk melayani manusia di dunia, untuk diselamatkan dari dosa.
Tetapi kita lihat bahwa malaikat itulah yang naik turun di tangga itu, yang telah dibuka jalannya oleh Tuhan Yesus yang dilambangkan oleh tangga itu. Jadi boleh katakan bahwa manusia diselamatkan karena ada tangga itu yang menghubungkan hubungan yang tadinya sudah terputus oleh karena dosa. Artinya tangga itu adalah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah perantara atau tangga, sementara tangga itu adalah advocate atau comforter, yang adalah the spirit of truth, yang adalah Kristus sendiri terlepas dan tidak terikat dari tubuh kemanusiaannya. Artinya dari pelajaran ini, the spirit of truth adalah Kristus punya roh, tetapi bukan oknum selain Kristus, tetapi ini adalah Kristus sendiri tanpa tubuhnya yang berdiam dengan Bapa di surga. Jadi apa tangga itu? Tangga itu adalah the spirit of truth. Itu adalah bagian pertama daripada pelajaran the spirit of truth yang judulnya Jacob's Ladder atau tangganya Yakub. Kita akan lanjut lagi di bagian kedua untuk melihat lebih luas dan lebih detail lagi mengenai the spirit of truth. To God be the glory.